Baik, selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dr. Aini. Nah, untuk sekarang sebelumnya saya bersama dengan Ibu siapa? Ibu Zalfa, Dok. Ibu Zalfa. Baik, Ibu bersama anaknya, usia anaknya berapa Bu? Usia anak saya 7 bulan. Usia anaknya 7 bulan ya Bu ya. Sebelumnya usia Ibu berapa Bu? 25 tahun, Dok. Baik, 25 tahun Ibu. Nah, jadi sekarang Ibu kan membawa anaknya untuk melakukan edukasi ya Bu ya. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan yang mana bisa Ibu jawab dengan iya atau tidak ya Ibu ya. Nah, Ibu siap? Siap, Dok. Baik. Yang pertama, menurut Ibu apakah pemberian makan pada bayi dan anak itu dapat mencegah stunting? Sebelumnya Ibu tahu stunting? Tahu, Dok. Stunting itu pendek ya Bu ya. Iya. Nah, jadi menurut Ibu dengan pemberian makan pada bayi dan anak apakah bisa mencegah stunting itu? Iya. Ya, benar. Nah, selanjutnya pemberian makan yang tidak tepat selama anak yang umur 2 tahun pertama kehidupan akan menghambat tumbuh kembang anak. Iya, Dok. Iya. Oke. Nah, selanjutnya menurut Ibu bayi usia 6 sampai 9 bulan perlu makanan utama paling sedikitnya 2 kali sehari dan tetap disusui. Iya. Benar Ibu. Nah, selanjutnya ibu hamil perlu makan 1 porsi lebih banyak per hari dibanding biasanya. Iya, Dok. Ya, jadi sebenarnya bukan 1 porsi Bu, jadi kayak dilebihkan gizinya pada ibu hamil Bu daripada ibu-ibu yang lainnya. Yang selanjutnya, menurut Ibu sebelum menyiapkan makanan sebaiknya ibu atau pengasuh mencuci tangan dengan 5 langkah. Iya, Dok. Ya, benar ya Ibu ya. Nah, selanjutnya untuk mengubah kebiasaan atau praktik pemberian makan pada bayi, ibu cukup dengan diberikan informasi saja. Tidak, Dok. Tidak, ya benar Bu. Jadi tidak cukup dengan memberi informasi saja, tapi juga perlu dicontohkan ya Ibu ya. Nah, selanjutnya ibu yang kurang gizi juga masih memproduksi atau menghasilkan cukup ASI yang kualitas yang baik untuk bayinya. Enggak, Dok. Tidak, benar ya Ibu ya, karena kalau gizi ibu ya saja kurang baik apalagi ASINya. Selanjutnya, semakin sering bayi menghisap ASI dari payudara ibu, semakin banyak ASI yang diproduksi. Iya. Ya, benar ya Ibu. Selanjutnya, ibu yang anak berusia di atas 6 bulan dan sakit harus menunggu anaknya sampai sembuh baru diberikan makanan dengan tekstur atau bentuk yang kental kepada anaknya. Enggak, Dok. Tidak, ya benar ya Ibu ya. Selanjutnya, pada saat bayi berusia 6 bulan, makanan pertama yang diberikan hendaknya memiliki tekstur seperti ASI sehingga bayi dapat menelan dengan mudah. Enggak, Dok. Tidak ya Ibu ya. Nah, mungkin nanti saya akan jelaskan bagaimana teksturnya Ibu. Selanjutnya, selama 6 bulan pertama, bayi yang hidup di iklim panas memerlukan air selain ASI? Tidak. Tidak, benar ya Ibu ya, karena pada 6 bulan pertama itu hanya perlu ASI eksklusif, hanya ASI saja yang diberikan. Selanjutnya untuk pertanyaan ke-12, anak usia 6-24 bulan hendaknya tidak diberi makanan hewani seperti telur dan daging? Tidak. Tidak, benar ya Ibu, karena sebenarnya anak itu malah perlu protein hewaninya untuk pertumbuhannya Bu. Selanjutnya, bayi yang baru lahir hendaknya diberi kolostrum. Ibu tahu kolostrum? Tahu, Dok. Kolostrum adalah? ASI pertama yang mengandung imun. Oke, benar ya Ibu, kolostrum itu adalah ASI pertama. Menurut Ibu bayi perlu nggak diberi kolostrum? Perlu, Dok. Perlu, benar ya Ibu ya, karena dia mengandung banyak imun, IgA namanya Bu. Oke, kita lanjut saja. KMS adalah alat untuk memantau status gizi balita. Apakah Ibu tahu KMS? Apa tuh, Dok? KMS itu kartu menuju sehat Bu. Jadi dari KMS itu kita bisa mengukur pertumbuhan dan perkembangan anak Ibu. Nah, menurut Ibu KMS itu perlu nggak merupakan alat untuk memantau status gizi balita? Perlu, Dok. Iya, perlu, karena dia yang membuat pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya, ayah mempunyai peranan penting dalam hal bagaimana memberikan makan bayi dan anak menurut Ibu? Iya, Dok. Ya, karena emang seorang ayah tuh perlu mempunyai peran dalam pemberian makanan anak. Oke, selanjutnya itu pertanyaan-pertanyaannya. Dari 15 pertanyaan itu apakah Ibu ada pertanyaan? Enggak, Dok. Tidak. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pemberian makan dan bagaimana tekstur dari MPASI menurut usia anak. Nah, sekarang kan anak Ibu usianya 7 bulan ya Ibu ya. Nah, jadi dari usia 6 sampai 8 bulan, berarti itu usia anak Ibu, itu harus tetap dilanjutkan menyusui Ibu. Dilanjutkan menyusui sampai umur 2 tahun kurang lebihnya Bu. Lalu untuk ukuran makanannya, maksudnya banyak makannya itu tuh 2 sampai 3 sendok makan secara bertahap.
Terus bisa di tahap bertahap sampai setengah mangkok dari mangkok yang ukuran 250 ml Bu, atau kurang lebih ukuran 125 ml. Selanjutnya untuk waktu makannya itu bisa 2 sampai 3 kali dalam sehari Bu. Oke, selanjutnya untuk jumlah energi dalam MPASI ini itu kurang lebih diperlukan 200 kilokalori Bu. Nah, lalu untuk teksturnya, nah ini tekstur tadi itu makanannya itu bukan yang seperti ASI Bu, tapi dia makanan yang disaring. Jadi teksturnya itu yang kalau di apa sih ditungkuin itu dia nggak jatuh Bu. Nah itu dia teksturnya. Terus untuk kebutuhan cairan anaknya itu bisa 800 ml per hari, atau kurang lebih kayak kurang lebih 3 gelas belimbing. Ibu tahu ya gelas belimbing. Nah selanjutnya nanti kalau anak ibu udah usia 9 sampai 11 bulan itu bisa tetap dilanjutkan menyusui. Lalu untuk banyak porsi makannya itu bisa setengah mangkok sampai 3/4 mangkok yang ukuran 250 ml Bu. Jadi itu kurang lebih 125 sampai 200 ml. Selanjutnya itu jumlah energi MPASI yang harus ada di dalam itu harus kurang lebih 300 kilokalori Bu. Nah untuk teksturnya itu teksturnya ditingkatkan Bu. Jadi dengan makanan yang dicincang. Jadi kayak bahan makanan itu bahan makanan kita, bahan makanan keluarga, tapi dengan tekstur yang dicincang halus. Itu diberikan secara bertahap. Nah untuk selanjutnya kalau anak ibu udah berusia 12 sampai 23 bulan itu tetap dilanjutkan menyusui. Terus untuk porsi makannya juga ditingkatkan, yaitu kurang lebih 3/4 sampai 1 mangkok ukuran 250 ml tadi Bu. Nah terus untuk waktu makannya juga kurang lebih 3 sampai 4 kali dalam sehari. Untuk jumlah energi dalam MPASI itu kurang lebih 550 kilokalori Bu. Nah untuk usia ini si anak udah bisa dikasih makanan keluarga Bu dengan tekstur seperti yang kita makan, tapi secara bertahap, harus pelan-pelan. Nah selanjutnya untuk kebutuhan cairannya itu kurang lebih 1.300 ml, atau kurang lebih kayak 5 buah gelas belimbing itu Bu. Nah mungkin itu untuk pemberian makanan anak. Apakah ibu ada pertanyaan? Enggak ada. Tidak. Apakah ibu sudah mengerti? Sudah ada. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan dari saya dan pertanyaan dari saya. Semoga anaknya tumbuh dengan sehat. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama dong.